kebenaran itu zaman Rasulullah kan utuh ada di dalam diri Rasulullah. Nah, kemudian kebenaran itu kan kalau ibarat apa bongkahan, nah itu sampai kepada kita kan tinggal serpihan-serpihan. Makanya Rasulullah bersabda, khilaful a'immah rahmatul, beda-beda pendapatnya para pemimpin itu rahmat. Nah, masing-masing beda pendapat itu adalah kebenaran. Kebenaran itu menjadi tidak tunggal. Tinggal bagaimana cara perspektifnya atau cara pandangnya. Itu. Yang kedua, ya beda pendapat itu biasa aja. Yang ketiga, implikasinya secara pribadi. Nah, misalnya zaman Rasulullah itu kan selalu komplit ya menyampaikan. Nah, kita sebagai santri itu tidak boleh terjebak secara parsial, secara apa ya? Atau tidak misalnya ngaji, kalau udah ngaji udah hebat, udah tidak bisa begitu. Atau sudah sholawatan, berangkat sholawatan terus selesai, tidak bisa begitu. Atau sudah sodakoh, semuanya selesai, enggak bisa begitu. Berdoa terus menerus selesai, enggak bisa begitu. Tidak. Karena kalau hikam itu diperingatkan jangan tergantung kepada apapun selain Allah, bahkan tidak tergantung kepada amal, karena yang kita itu bergantung kepada Allah, bukan kepada amal. Jadi itulah muncul ilmu-ilmu mengenai tasawuf itu kan di situ. Jadi kita itu harus waspada terus, jangan satu titik kita kerjakan kemudian beres selesai semua urusan. Tidak bisa. Nah, ya bagian-bagian lain kan tetap harus kita perhatikan. Ngaji nek rutin terus sesuai ya bosan nggak berangkat. Atau kalau berangkat ya tidak konsentrasi. Atau kalau konsentrasi ya cuma diserap tapi tidak dipraktekkan. Ini kan bahaya kan. Karena kita itu waspada. Jangan menganggap bahwa semua urusan pasti selesai dengan satu tindakan. Tidak bisa. Ya komplit semua diwaspadai. Dan gampang itu ya kabeh itu seperti bagus kumpul itu semua dikembalikan kepada cahaya Nabi. Nah, asal-usulnya yang pertama diciptakan cahaya Nabi. Kemudian asalnya kita itu dari cahaya Nabi. Semuanya amal, termasuk amal perbuatan, tindakan, yang itu semua kan diciptakan dari cahaya Nabi. Nah, kalau di dunia makrokosmos kan ya tanah, ya bumi, ya bulan, ya matahari, ya galaksi, ya semesta ini semua diciptakan. Ya neraka, ya surga, ya benda cair, benda padat, semuanya. Dalam dunia batin kita juga dalam soal makhluk Allah yang berupa kebaikan, keburukan, kan makhluk Allah semua. Ya, makhluk Allah. Pahala, dosa, itu semuanya dari saya. Nah, oleh karena itu, dengan mengingat seperti itu kita ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bidzikrillah, dengan mengingat Allah. Bidzikrillah, cara mengingat Allah itu kan zikrullah. Zikrullah itu kan salah satu nama Rasulullah. Dengan Rasulullah, dengan cahaya Rasulullah, tatmainnul qulub, berarti menjadi tenang. Nah, kemudian ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Itu dah ahli surga, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan.
kembali kepada Tuhanmu dengan penuh diridhoi, dengan penuh diridhoi dan dengan penuh ridho, dengan penuh dipuaskan dan puas, dipuaskan Allah dan puas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hambaku di sini hamba Allah yang disayangi Allah, Rasulullah dan yang lain. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surga itu. Golongan hamba Allah itu jiwa yang tenang. Nah, jiwa yang tenang itu caranya adalah bergantung kepada Allah. Caranya bergantung kepada Allah adalah memahami ilmu ma'rifatullah. Caranya memahami ilmu ma'rifatullah adalah menghayati apa yang disebut dengan mula-mula yang diciptakan Allah dan asal usul kita diciptakan dari apa ya? Asal mula kita diciptakan dan mula-mula yang diciptakan Allah. Menghayati itu. Nah, dengan begitu nanti secara keseluruhan ya kita dituntun menjadi seperti Rasulullah. Itu makanya membaca sholawat itu adalah menggantikan makom guru, dudukan guru. Maksudnya membaca sholawat itu bersolawat di situ itu ya seperti yang saya jelaskan, bukan sekedar dermimil maksud salat itu syariatnya. Disitulah Imam Ghazali mengatakan bahwa agama itu soal perjalanan hati, sampai di mana itu hati kita, bukan zahir kita, bukan. Apakah kita banyak sholat sunat atau bukan ya? Dan seterusnya. Hati kita itu bagaimana? Apakah kita makin bergantung kepada Allah melalui Rasulullah, atau kita biang-biangan, atau kita bergantung kepada yang lain-lain, ya? Nah, kalau bergantung kepada Allah berarti menjadi wabasyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira pada orang beriman. Maka orang beriman selalu gembira. Kemarin yang dulu kan masa itu orang beriman itu selalu gembira. Kegembiraannya itu melampaui apapun. Kalian jelas. Meskipun mengalami kepedihan, kesedihan, ya tetap nangis biasa. Tapi kesedihan itu tidak melampaui kegembiraannya karena soal iman, karena beriman. Maka tidak boleh ketika sedih kita melampaui batas. So, kalau melampaui batas kan berarti orang itu tidak punya iman, karena dengan iman, dengan mengingat Allah melalui Rasulullah, hati itu sudah dipenuhi. Itu yang lain-lain, kepedihan macam-macam itu ya secara manusiawi kita nangis, tapi hati kita dipenuhi oleh kegembiraan. Begitu juga keberhasilan-keberhasilan apa yang kita peroleh, ibadah, harta, kedudukan, kegembiraan mengenai itu tidak melebihi kegembiraan kita karena iman kita. Nah, kalau melebihi ya berarti kita bergantung kepada bukan Allah itu namanya. Sedih terlalu sedih ya namanya menghamba kepada kesedihan. Boleh jenenge terlalu gembira karena banyak ibadah, berarti menghamba kepada ibadah bukan kepada Allah. Dan itu terlalu gembira dengan harta, itu berarti menghamba kepada harta. Ya gembira, ya sedih, tapi tidak melampaui kegembiraan kita telah menjadi orang beriman, telah diberi. Orang didit ya susah, didit ya senang, tapi tidak melampaui. Nah, ciri melampaui atau tidak melampaui itu bagaimana? Apakah itu membuat kita terlena atau tidak? Taunya terlena itu bagaimana? Ya zahir dan batin kita itu bagaimana? Misalnya biasanya ngaji, nggak punya uang atau nggak berangkat ngaji, itu namanya mengganggu.
Atau sebaliknya, biasanya ngaji nggak punya uang, jadi nggak ngaji. Itu namanya mengganggu. Itu namanya keliru kan. Atau ya tetap tidak punya uang, tetap ngaji tapi tidak semangat lagi, tidak konsentrasi, tidak ada gairah mengaji, tidak ada kegembiraan mengaji. Nah itu ya merusak, itu sudah terbelokkan. Kehilangan gairah ibadah, repot, bahaya banget. Dulu ibadah enak, sekarang jadi nggak enak. Untuk merasa enak itu angel ya. Tidak ada apa dengan diri kita. Ada perubahan apa dalam kehidupan keseharian kita? Memang tidak mudah. Ini kalau tidak paham ya percaya saja lah. Aku biar tidak paham sih, diterang-terangin kata Pak Duhid. Makanya Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibati fi dini. Ya Allah, jangan jadikan musibah untukku, karena memang di dunia itu adalah tempat musibah, cobaan. Tapi jangan dalam hal agamaku, dalam hal gairah agama, dalam hal keimanan. Tidak punya uang ya cobaan, punya uang ya cobaan. Tidak punya pekerjaan ya cobaan, punya pekerjaan ya cobaan. Tidak mengalami kesedihan ya cobaan, mengalami kegembiraan ya cobaan. Nah, apakah hati kita berubah atau tidak? Nah, semestinya sebagai orang beriman tidak berubah. Kegembiraan kita itu adalah karena iman kita, karena ada Allah dan Rasul. Nah, disitulah kita bergantung, bukan kepada yang lain. Jangan merasa kalau banyak mengalami kesedihan, misalnya anak sakit, cari uang susah, itu jangan merasa kamu dihinakan Allah. Tidak. Banyak nabi itu, semua nabi malah banyak penderitanya, kan itu kan. Jangan juga merasa ketika anak istri sehat, cari duit gampang, itu kamu merasa dimuliakan Allah. Tidak. Firman juga dibegitukan sama Allah. Namrud juga dibegitukan. Abu Lahab, Abu Jahal juga waspadalah. Itu tak waspada. Orang-orang kafir juga merasa ahli surga karena cara berpikirnya adalah kalau ada surga pasti kami dimasukkan ke surga oleh Tuhan. Oh, di dunia aja sudah kami dimuliakan seperti ini. Dikasih harta, dikasih derajat, dikasih pangkat. Berarti besok kalau ada kehidupan ya dibegitukanlah. Nah, itu kan kata-kata orang kafir yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Makanya hati-hati. Benar, hati-hati semua. Diberi popularitas, alhamdulillah aku diberi popularitas. Ya belum tentu. Popularitas diberi popularitas itu belum tentu tanda Allah menyayangimu, muliakan. Tapi wali-wali seperti apa guru sepuh ya diberi popularitas. Loh iya, tapi kan tidak mengubah kepribadian imannya apa itu. Nah, ketika terjadi pada dirimu itu berubah nggak hatimu, cara berpikirmu, cara pandangmu. Nah, ya kan? Kalau berubah itu cobaan yang berat dari Allah. Ya kan? Sama juga dengan kemiskinan. Apakah kemiskinan itu mengubahmu atau tidak? Kamu tetap gembira enggak dengan adanya Allah dan Rasul? Tetap gembira, ya? Berarti kamu bisa melewati itu. Tapi kalau kamu gimana waktu tukang ngaji kok dikasih kesedihan? Ya, itu namanya kamu belum paham sampai. Wa minan nas ya'budullaha ala harfin, itu masih. Di antara manusia menyembah kepada Allah di tepi saja. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya mengubah hatinya, itu namanya beribadah kepada Allah di tepi. Betul? Maka waspada. Betul? Waspada. Aku kemarin pas malam Jumat itu cerita warga itu. Sebenarnya tak cerita gimana karena sebenarnya cerita ini tak komplit. Belum ada satu penutup cerita ya.
ending yang belum saya ceritakan lupa. Ada peringatan Maulid Nabi yang langgar takabur. Zaman dulu kan ada lomba untuk anak-anak SD kelas 5, kelas 4 lah. Lomba macam-macam. Lomba pertama lari membawa kelereng dengan sendal. Menang nomor 1. Ya, menang final menang nomor 1, alhamdulillah. Kemudian lomba lari dengan karung, menang lagi, juara 1 lagi. Ya, sampai 3 kali atau 4 kali, kita 4 kali. Kemudian lomba Brogosondro, Brogosondro itu apa, menerabas tangga dijejer-jejer itu, lomba merayu itu. Menang lagi, juara 1 lagi. 3 kali itu langsung dekat. Ini aku dilulu Gusti Allah ya. Gitu. Kok menang terus? Menang kok 3 kali berturut-turut, itu bagi saya itu menakutkan. Benar. Kalau lomba terakhir nyokot kerupuk tak buat kalah. Ya melu lomba, ini kan lomba yang keempat tak buat kalah. Enggak mau menang lagi, aku takut. Jangan-jangan aku sedang dilulu Gusti Allah. Dilulu ini ngerti tak? Alif. Dilulu itu dikasih karena saking bencinya Allah pada saya. Saya firman dilulu, kasih kesehatan, harta, jadi raja, karena bencinya Allah. Jangan-jangan aku sedang dibenci Allah. Apa-apa kok dibuat menang terus. Ya kan? Lomba nyokot kerupuk saya ngalah. Jadi kan lomba, tapi saya buat kalah. 1 putaran pertama udah kalah, udah selesai. Aku deg-degan itu, kemudian malam baliknya kan lomba biasa. Juara 1 lomba lari kelereng, panggil. Juara 2, juara 1 lomba lari karung, aku menang. Juara 1 lomba Brogosondro, aku menang, juara 1. Ya terus. Itu hadiah langsung. Terus aku juga siji wae sing loro ki tak neke wong. Aku mau njupuk. Kenapa? Aku wedi ngono lho. Siji nek ra kleru tak keke Kang Husni, sing siji tak keke sapa ta ya? Wedi wae. Nah, dia pengen, wis pengen seneng banget. Kenapa begitu? Saya takut. Nah, itu naluri beragama. Biar aku orang ngaji tasawuf kan lurung. Naluri beragama. Nah, yang belum saya ceritakan kan hadiah itu tak bagi-bagi kan belum. Mungkin karena saya terlalu orangnya itu terlalu skeptis apa ya, jadi takut saya dengan hal-hal seperti itu. Nah, tiba-tiba itu prestasi dek itu saya tidak berani, pedih. Nah, kemudian ketika setelah dewasa saya belajar itu ngaji, bagaimana Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Tiba-tiba perdagangan badokah itu takut, jojo, gitu kan? Ada kewaspadaan. Bukan berarti kita harus seperti Abdurrahman bin Auf atau seperti yang saya contohkan, bukan. Yang saya maksud itu, jangan pernah apapun yang terjadi di dalam diri kita itu merusak hati kita dalam bergairah mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul. Nah, hidup kita itu kan hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Bahwa ibadah itu, para sufi itu dengan 1 sarung sudah cukup. Laki-laki sufi, laki-laki 1 sarung sudah cukup. Gitu. Jangan terlena dengan ini dan itu. Itu untuk pribadi. Jangan pernah apapun yang terjadi, apakah kesedihan, apakah kesuksesan, apakah yang lain-lain, apakah kita beramal banyak atau beramal sedikit, itu membuat kita itu justru tidak semakin tenang, tapi semakin gelisah, semakin resah. Itu salah. Jangan sampai passion kegilaan atau kegandrungan kita kepada akhirat itu berkurang.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini penting. Ini setelah ilmu tentang batalnya sholat, batalnya wudhu, syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudhu, rukunnya sholat, rukunnya wudhu, dan lain-lain, yang haram, yang halal, yang ini, yang itu, ilmu-ilmu syariat semua itu. Setelah itu tahu, kemudian diamalkan, dan ilmu-ilmu tasawuf seperti ini, ilmu-ilmu makrifat seperti ini yang harus kita ingat. Semuanya serentak kita ingat. Gitu. Nah, anak-anak kita pun ya kita biasakan cara berpikirnya seperti itu. Supaya kita tidak kehilangan gairah beragama. Kalau sudah kehilangan gairah beragama atau turun gairah agamanya, ya buat apa? Karena ibadah dengan penuh gairah, sedikit saja pahalanya besar, berkahnya besar dunia akhirat. Ibadah sebanyak apapun tanpa gairah, tanpa passion, ya, tanpa yang disebut dengan mahabbah itu, ya pahalanya kecil, berkahnya kecil. Jadi ini kan cara ilmu-ilmu yang lembut, bukan ilmu-ilmu yang saraf budak. Saraf budaknya sok men nggring iki rampung, kok men nggring ngaji wis swarga. Lah itu kan ilmu saraf budak ya. Nah, tidak ada kedalaman sedikit pun itu. Kalau tidak ada kedalaman sedikit pun ya kita terkena talbis kan gitu, terkena penipuan. Ya. Jangan menyederhanakan masalah dalam urusan agama itu. Nah, jangan menggampangkan agama. Agama itu gampang, tapi jangan digampang. Karena kalau kita telusuri terus, tidak ada habis perjalanan hati. Orang gampang ini dipahami. Karena santri itu mulak-malik. Kadang-kadang tak kesel lah dulu awam, radok-dok, ini ya sebiar dulu terus santri ran dedet usahake dongake men dedet. Oh dedet malah meneh. Ngene lho, ning gunung ki biar kaya banget ran dedet ra ngaji. Ya ana sing tetep ngaji, ning kadang-kadang atine ku wis beda kaya ora kaya wingi, ora kaya biyen. Kudune iki meningkat ning malah turun. Kadang-kadang kan bingung loh. Dan di mana-mana itu terjadi. Nah, saya mendengar ceramah Pak Guru ya terjadi juga di sana. Ya di mana-mana. Seperti sabda Rasulullah. Aku melihat kalian dalam keadaan serba kekurangan ini tidak khawatir. Yang aku khawatirkan adalah ketika pintu-pintu rezeki dari langit dari bumi itu dibukakan Allah, maka kalian akan lalai. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar itu dihadapkan harta rampasan perang, hasil peperangan orang Islam dengan Persia yang menumpuk-numpuk emas, permata, berlian dan lain-lain, itu beliau menangis. Ya, kenapa menangis? Itu kan harusnya bersyukur saya tidak Umar untuk kepentingan umat. Nah ya dulu itu zaman Abu Bakar nggak ada kayak begitu, sekarang ada begini berarti aku buruk banget dibandingkan dengan Abu Bakar. Begitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesedihan itu mudah dilewati, kesulitan itu lebih mudah dilewati daripada kenikmatan. Makanya ana surat Idza jaa nasrullah wal fath, ketika telah datang pertolongan Allah dan juga telah datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Kemenangan yang mutlak. Fasabbih, maka bacalah tasbih. Fasabbih apa? Ya ja'alallahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bacalah tasbih, bacalah tahmid untuk Tuhanmu dan istighfarlah.
mohonlah ampunan. Innahu kana tawwab. Sungguh Allah itu banyak memberi ampunan. Artinya setiap anugerah itu cenderung membuat kita lalai, kita salah, kita dosa. Maka katanya begitu. Sungguh Allah itu Maha Pengampun. Dan itu artinya kesuksesan apapun itu bencananya besar dalam segi agama. Begitu. Bencananya besar. Tanpa kita rasakan kadang-kadang, karena perubahan hati itu kan sulit sekali dilacak, ditebak. Maka dulu saya bilang terpaksa kaya nggak apa-apa, gitu kan? Saya ingatkan awal-awal kita dulu membuat fondasi. Kita, mau saya ingin ngaji, makin dikit. Tidak apa-apa sih. Itu menunjukkan bahwa ya orang bisa istiqomah, benar bisa istiqomah. Tidak, ojo ngantek. Termasuk naudzubillah baik wa minan nas ya'budullah ala harfin. Di antara manusia itu menyembah Allah di tepian. Perubahan-perubahan dalam dirinya itu bisa mengubah pendekatannya dengan Allah. Jadi jangan salah. Ada kalanya perubahan itu zahir terlihat, dulu ngaji nggak ngaji. Ada kalanya itu tidak terlihat, batin. Nah, maka masing-masing orang, diri kita sendiri-sendiri, ya kita waspadai. Karena orang lain jangan diharapkan mewaspadai diri kita. Kita sendiri yang harus mewaspadai. Masing-masing orang mewaspadai dirinya sendiri dan mewaspadai orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Adakah perubahan hati dan seterusnya. Ngaji ini saya bersemangat apa saya malas? Sholawatan itu saya bergairah apa saya malas? Sholawatan itu lebih nikmat atau lebih hampa? Perhatikan, harusnya lebih nikmat. Kalau lebih hampa, masalah besar ini. Masalah besar. Saya malas ya, ramnya ya ora penak. Tapi jenenge kan masalah besar, padahal dulu itu bersemangat. Benar. Waspada. Makanya jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri aja. Diri sendiri aja belum selesai. Kalau kamu sempat melihat santri lain, saudaramu yang selain dirimu, kamu terlena, dirimu nanti tidak terurus. Ini sudah perhatikan aja gerak-gerik hati kita. Kalau hati kita itu bersemangat, bergairah, nikmat, ngaji nikmat, sholat nikmat, zikir nikmat, apalagi sholawatan nikmat, rasanya tenteram, ayam, seneng. Kalau pas begitu itu nggak ingat apa-apa kecuali ingat Allah dan Rasulnya, bersyukurlah. Itu syukurlah kepada Allah, itu adalah hidayah Allah, mauna Allah yang nilainya lebih dari sekedar bumi dan seisinya. Itu wala tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kan itu. Berdoalah itu, janganlah engkau palingkan hati kami setelah engkau beri hati kami hidayah. Dengan berdoa seperti itu nanti ditingkatkan oleh Allah. Hidup itu makin nikmat, makin bahagia, makin tenang, makin siap mati, dan makin rindu dengan kematian, karena kematian adalah mahar untuk ketemu sang kekasih. Dan itu gitu. Demikian makin rindu dengan mati apa makin takut? Makin takut itu berarti ki rapas tidak. Ada ya ayyuhalladzina hadu in zanamtum annakum awliya min dunin nas, annakum awliya apa? Ya ayyuhalladzina hadu in zanamtum annakum awliya lillah min dunin nas
Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Firman Allah, katakan kepada orang-orang Yahudi itu, wahai Nabi, kalau kalian itu merasa kekasih Allah lebih dari orang-orang lain, fatamannawul mauta, berharaplah kamu mati. Artinya coba kamu mati, berani. In kuntum shadiqin, kamu benar-benar merasa dikasihi Allah. Artinya kalau kekasih Allah itu kan berharap mati toh. Ya, kalau semata-mata karena kecintaan kerinduan kepada Allah dan Rasulnya kan kepengin mati. Gitu, seterus hati, ndang mati ya kayak kamu ketemu kekasih kan gitu. Nah, tapi kalau ngaku-ngaku takut. Nah, kenapa wali-wali itu kekasih Allah itu minta diberi umur panjang supaya bisa ngurusi umatnya Rasulullah. Gitu loh. Supaya bisa merasakan membagikan kebahagiaannya sebagai wali Allah kepada umatnya Rasulullah yang lain untuk berbagi. Berarti aku pengen dawa umur ya tak ingin menunggu apa? Ya kok saya aja ngaku-ngaku saya. Nek kowe men goroh ngono. Jajal kita pateni gelem kan digelem ya tenan kan ngono to. Nek mau ngaku-ngaku ya gak. Gitu. Nah, nek wegah mati engko lek mati lara. Kata Imam Al-Ghazali itu kalau orang wegah mati kan berarti cinta dunia. Nah, cinta dunia itu matinya sakit. Ruhnya dicabut, enggak maunya di badan terus. Karena masih cinta dengan dunia, enggak mau pindah. Makanya naudzubillah tadi kan di dunia itu kalau mati ya sakitnya minta. Enggak. Enggak, dia cinta dunia matinya malas ya kayak tae malas. Kadang-kadang diperlihatkan satu ayat, kadang-kadang tidak. Tapi itu jelas rasional, masuk akal. Ada itu tuh. Makanya ini sudah berkali-kali, terutama mungkin dulur gunungnya roh dewi dulur-dulur yang biasa ya. Kalanya itu perubahan siang malam, perubahan kehidupan, entah dari kiri menuju suge, entah suge menuju kiri, dari suge ke kiri, dari kiri ke suge, kadang-kadang itu mengganggu hubungannya dengan Allah. Padahal tidak boleh dari kiri menjadi suge, dari suge menjadi kiri, tetapi biasa seperti itu dulu. Kegembiraannya bukan karena itu semua, kegembiraannya karena Allah, karena Rasulullah, karena keimanannya. Nah itu kan? Makanya Rasulullah mengajarkan tabasum, orang beriman adalah cerah wajahnya karena gembira. Orang bermut, cucu, resah, gelisah. Pertanyaannya, kamu itu orang beriman apa enggak sih? Kalau orang beriman kan harusnya gembira, harusnya cerah, harusnya tenang, harusnya ini. Nah itu kan? Saya mau waton-watonan, aku mau sarah budak, terus penting umroh haji ini jarak kemana-mana, ini menunggu goblok-goblokan gitu. Gitu. Nah, ini untuk anak-anak kayak sholat barangnya mungkin belum paham pikirannya, tapi ya insya Allah tetap merekam. Aku percaya ketika aku ngomba terus resah gelisah, karena merasa khawatir jangan-jangan Allah sedang melulu aku yakin itu hasil belajar. Entah waktu saya masih kecil, entah waktu saya di alam kandungan atau yang lainnya. Muncul pada saat diperlukan. Karena itu jangan berikan hati kita, hati itu termasuk pikiran, perasaan dan lain-lain, jiwa kita. Jangan berikan kepada, kita tumpahkan untuk kepentingan dunia. Yang terbanyak adalah kepentingan akhir. Kepentingan akhirat itu ya, batin kita. Benar.
Bismillahirrahmanirrahim. Ojo meneh kok prestasi. Lha aku ki ibadah oke wae tak stop. Kok aku ibadah oke banget yo tak sujud iki yo tak stop. Ojo aku dilulu Gusti Allah iki. Aku ki sapa kok ibadahku kae. Sampai segitunya kok. Bener lho. Kita nak ibadah sing kaitane karo Allah langsung ngono lho. Bukan kebaikan, bukan menolong. Misalnya aku banyak nolong orang terus tak hentikan tak stop. Enggak. Karena Allah itu tidak butuh kita sumpah. Bener lho. Allah tidak butuh kita ibadah. Ibadah kita itu ibadah sosial yang harus diperbanyak. Benar tak? Ojo-ojo ngamalku ora ditampa terus menerus. Nah, teka-teki mengenai ilmu-ilmu menata hati yang dibicarakan oleh ahli tasawuf seluruh masa dari masa ke masa, terutama yang disebutkan Imam Al-Ghazali misalnya, Syekh Abdul Qadir Jilani, itu sebenarnya dalam rangka tasawuf menceritakan bagaimana sulitnya mengerjakan amal kebaikan kalau kita itu tidak ma'rifatullah, kalau kita tidak bersama Rasulullah, kalau kita tidak bersolawat. Betul? Bersolawat itu maksudnya apa? Yaitu tadi mengingat-ingat mula-mula yang diciptakan Allah dan asal kejadian itu. Jadi kita itu dalam semesta cahaya Rasulullah. Jadi kita menjadi tenang, kita menjadi nobody, menjadi bukan siapa-siapa, lenyap kita. Ya, nek dong, nek ora dong, ya ora dong. Misalnya nek didik ngelereng percaya diri, nek ra didik susah, tapi berarti urung paham. Nang ibadah oke rumus apik, nang ibadah sithik rumus elek, kuwi ya urung paham. Ya, urung paham. Jadi apapun itu adalah anugerah Allah ketika kita semakin tiarap di hadapan Allah dan Rasulnya. Nanti kita semakin bersih dari selain Allah dan Rasulnya. Tentu selain Allah dan Rasulnya di situ ya berikut semua perangkatnya kan gitu toh. Mayu'adzim sya'airallah bahwa apa? Mayu'adzim sya'airallah bahwa min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah itulah dari hati yang takut, dari hati yang takwa. Betul. Apakah kita semakin mengagungkan syiar-syiar Allah atau tidak? Di dalam diri kita itu ada pengagungan yang bertambah atau berkurang? Betul. Apakah kita itu semakin mengagungkan majelis, semakin mengagungkan teman, semakin mengagungkan guru, semakin mengagungkan apa saja yang berkaitan dengan Allah dan Rasulnya atau tidak? Betul. Karena semakin mengagungkan, ya kita pada madhab yang benar. Betul. Makanya aku senang dengan sholawatnya Habib Ali. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wasluk bina ya Rabbi khaira madhab. Betul. Dan jalankanlah kami pada sebaik-baik madhab ya Tuhan. Betul? Ini kan sebut duror sholawat chapter pertama itu. Yang biasa dibaca itu kan chapter kedua ya. Ini chapter pertama. Chapter ya apa? Seri pertama. Ada dua. Begitu. Dengan cinta, dengan macam-macam kita ingin tahu, kita ingin oh biar simpul duror mantan moro atau gairahnya menyala-nyala sesuai tuku kitab simpul duror nyemak, namanya meningkat, ingin paham, ingin tahu, di rumah kadang-kadang baca sendiri dan seterusnya dan seterusnya.
mulailah dari hening. Kan itu asum tuh al-hikmah. Sum tuh keheningan itu adalah hikmah. Keheningan itu apa? Keheningan itu secara saringan dohirnya ya gak banyak bicara, gitu, gak banyak ribut, gak banyak berinteraksi, semua dibatasi kan. Secara batin itu ya tidak ada selain Allah dan Rasulnya, dan apa saja yang mengingatkan kepada Allah dan Rasul tidak ada, dibersihkan, dihilang. Semuanya itu demi Allah dan Rasul, semuanya demi mengagungkan Allah dan Rasul, gitu? Semuanya itu mengagungkan sya'airallah, syiar-syiar Allah. Adalah ya, penyakit santri anak-anak begitu nih. Pokoknya santri-santri yang pondok, pondok bilang tahun, solawatannya pelek ke, kalau kiainya pelek ke, semua so pinter, kalau orang tuanya remeh ke, biasa begitu. Tidak ada pengagungan sedikit, tidak ada tawadhu atau kurang tawadhu. Enggak, sholawatan itu acara sampingan. Jadi saya tidak ada pengagungan yang menurut saya cukup. Di sini udah biasa banget di Jawa. Jangan ikut-ikutan kayak gitu. Dan majelis ya tidak hormat. Cah cilik wis jenenge cah cilik misalnya alha lagi ndonga liwat, lagi ono ngaji liwat. Nek cah gede cah tuwa gitu. Ngono ki sing dohir, ana sing batin. Apakah batin kita itu mengagumkan? Waspada. Hidup itu terlalu sebentar. Iseng. Nah, dengan begitu kita syarat pertama gembira, karena keimanan kita bukan karena yang lain. Kalau kita gembira dengan iman, ya tak? Gembira karena Allah dan Rasulnya. Allah itu maha ada, maha selalu ada. Rasulullah juga maha selalu ada, selalu wujud. Karena wujud yang sesungguhnya itu, wujud makhluk itu hanya Rasulullah. Kita itu cuma fotokopi, ya tak? Yang maha wujud itu hanya Allah, yang maha menciptakan. Yang diciptakannya sebenarnya cuma Rasulullah, toh lain fotokopinya kita, surga, neraka, bumi, bintang, segala macam. Cuma derivatnya, kalau bahasa matematika apa? Derivat kan turunan sekian wujud asli, betul? Nah, kita kembali ke situ, ke wujud asal yaitu Rasulullah. Maka kita gembira. Apapun yang terjadi kita gembira. Nah, disitulah yang disebut cinta. Nah, itu kan yang disebut cinta itu di sini. Kurang lebih. Tapi maknanya banyak, makna yang sangat penting. Salah satunya itu. Betul. Ojo dari pagi sampai sore cuma mikir dunia saja, ngimpi babakan dunia. Jangan nanti habis Pak. Kita nanti tertipu oleh dunia. Sudah berkali-kali sepanjang sejarah manusia, dunia menipu manusia. Waspada. Berusaha terus gembira, senang. Makanya para ulama itu makin sepuh wajahnya makin cerah, makin ini, makin tenang, makin iya kan? Bahkan Pak Dukir ini kakek dukani aku berumur pada ini kan, dia tetap dominasi landscape-nya wajah itu tetap gembira, iya kan? Kayak lukisan atau foto, lanskapnya, latar belakangnya cerah ceria. Ya, meskipun kalau ada warna hitam warna kan tetap lukisan ceria kan itu kan. Orang beriman itu begitu dasarnya kayak gitu. Maka Rasulullah
menyampaikan mengenai orang beriman itu harus tabasum, harus serah, bukan benek, bukan suntuk, bukan gitu. Suntuk umat stres kan kokean pikiran. Kokean pikiran ini maksudnya kan dunia atau jana maksudnya. Nek akhirat itu malah cerah teri. Kok suntuk kokean pikiran gue. Itu kan mesti dipikir dunia tok kuwi, ora ono kaitane karo Allah kan. Gitu. Nek kalau kaitane karo Allah cerah ceria dan orang senang. Ya cerah ceria itu bisa dua macam loh. Bukan hanya dua macam, bisa bermacam-macam. Ini cerah ceria nih ngece enggak ya komedi, kemetak. Cerah ceria ning santun merendah kan ketok gitu. Nah, iki cerah ceria aku seneng ya, wajahnya selalu bisa kayak Pak Imron ngono. Cerah ceria iki ora kentak to. Nek ana cerah ceria senyum tebar senyum macam-macam jelai, ngebai politisi biasa. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Orang tak enak kata ini. Acara sholawat dan seterusnya dan seterusnya. Sholawat itu ya tenang, orang ribut, salam, tenang. Jangan marah, karena marah itu menciptakan keributan. Udah? Kalau ribut itu kebenaran tidak bisa masuk. Iman hilang. Kata Rasulullah, kalau orang itu sedang marah, imannya sedang ditaruh, bukan di hati, di luar hatinya. Hilang akal. Jadi akal itu apa? Ya iman kuwi kan. Maka jangan gampang mengaku orang beriman atau apa. Orang beriman itu harus gembira. Kalau kamu sedih, itu kamu sedang tidak beriman masalahnya. Gitu. Keluarganya, orang tuanya mati, ya nangis, ya biasa. Tetapi tetap dasarnya itu gembira. Apapun yang terjadi, ya, kita tahu dengan iman kita. Allah itu selalu maha baik, selalu memberikan kita gembira dengan iman. Dengan iman itu Allah sudah menyediakan surga. Jadi gembira, apapun yang terjadi gembira. Ya sedih, ya nangis seperti Rasulullah itu memangku cucunya, kemudian meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Ini kemudian dan Abdullah bin Mas'ud bertanya, apaan itu wahai Rasul? Ya karena aku manusia, maka aku menangis. Itu bukan berarti tidak terima dengan takdir Allah. Ini kemanusiaan, wajar, semuanya itu wajar, tidak lebay. Nah, gitu dah. Semuanya itu tidak lebay, tidak disikapi dengan lebay. Lebay itu berlebihan. Gembira yang berlebihan, susah yang berlebihan, senang yang berlebihan, sedih yang berlebihan. Apa bedanya dengan orang tidak beriman? Seperti itu. Gembiralah dengan iman. Nah, gembira itu kadang-kadang malah sampai nangis saking gembiranya, saking ekspresi gembira itu kan bisa menjadi rindu, bisa menjadi kangen, bisa menjadi saking gembiranya kan orang malah menangis tak? Ya kan, misalnya dua orang, yang satu hilang, sudah lama gak ketemu, sudah tidak diharapkan, dikira mati, pesawatnya jatuh, dasar jurang dikira mati, akhirnya ternyata ditemukan hidup, ketemu saking gembiranya kan sampai menangis tak? Itu kan.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, secara umum di zaman akhir ini, secara umum itu perubahan-perubahan zahiriyah itu kalau tidak diwaspadai mengubah perubahan-perubahan yang rohaniyah. Hati-hati, waspadalah. Yang diwaspadai ya diri sendiri, jangan temanmu, jangan Kowi itu. Makanya Kowi begitu, kamu membahas orang lain, bahaslah diri kamu. Membahas orang lain itu menunjukkan bahwa kamu itu sekonyol-konyolnya orang adalah kamu, gitu kan? Yang dibahas itu dirimu sendiri dong, dirimu aja konyol. Lanjut kan? Jangan bahas orang lain. Maksudnya orang itu digeliwer ke setan, digeliwer ke nafsu. Rapopo, sesuai ada. Nah, semuanya dimulai dari hati. Gitu.